Ini adalah di Kecamatan Tompaso, tepatnya di depan BPP Tompaso. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana kondisi lahannya. Ini belum sama sekali diolah ya. Dengan Bapak yang pakai yang besar sama yang ini, itu apa yang Bapak rasain gitu Pak, menurut Bapak? Memang kalau yang besar dia makan tenaga banyak. Ekstra. Tapi kalau ini kan biar ibu-ibu yang pakai bisa, atau yang anak-anak masih bisa. Oh gitu. Itu saya rasakan pakai ini tadi. Dan ini hasil pengolahan pakai FTL 820 dengan cara membuat saluran air seperti ini dan membuat bedengan seperti ini. Jadi intinya kultivator ini adalah sebagai membantu petani-petani semua untuk mempercepat proses kerja penanaman seperti ini ya. Halo Sobat Firman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Kali ini saya akan ngajak teman-teman semua untuk keliling ke Kabupaten Minahasa. Ada di Tompaso dan juga di Languan, khususnya di Languan Barat. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat ketangguhan kultivator Firman bekerja yang di banyak gulmanya, jadi langsung gembur tanpa harus membabat gulma-gulma tersebut. Bagaimana keefektivitasannya? Ayo ikuti saya terus. Oke, sekarang saya ada di jalan menuju Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa. Di sana kita akan melihat bagaimana kontur tanahnya yang akan kita coba menggunakan kultivator Firman Indonesia. Ya, tanpa berlama-lama, ikuti saya terus. Sekarang saya sudah sampai di lokasi. Ini adalah di Kecamatan Tompaso, tepatnya di depan BPP Tompaso. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana kondisi lahannya. Ini belum sama sekali diolah ya, belum sama sekali. Mungkin ada nih di sini ada guludan-guludan. Cuman saya nggak tahu ini sudah berapa lama diolah dan hasilnya pun keras karena sudah lama tidak diolah seperti ini, keras. Dapatkan diskon dan penawaran menarik di toko sumber mesin Manado. Kunjungi tokonya di alamat Jalan Walanda Maramis nomor 120 Manado, Sulawesi Utara, atau hubungi sekarang juga melalui WhatsApp toko sumber mesin Manado di nomor 0813 5264 2211. Oke, dan ini kita akan praktekkan beberapa kultivator dari Firman. Seperti biasa, unggulan kita yang double garden ada FTL 620, kemudian FTL 820. Kemudian ini tidak dilupakan ada FTL 900 HG tangguh, dan yang satu lagi, nah ini nih. Ini bukan barang baru, cuman memang ini kan kita praktekkan karena kita di sini trip Sulawesi. Itu kita kebanyakan ketemu di ladang-ladang horti. Kita bawa FTL 500H. Nah, sebelum kita akan mulai, tadi saya sudah persiapan semua nih, persiapan sudah beres semua. Kita akan tunggu petaninya datang, tapi sebelum itu kita akan ngobrol dulu sebentar ke teman-teman penyuluh di sini. Saya pengen tahu nih komoditas di sini itu paling unggulannya apa, paling terbesarnya apa gitu ya. Dan kondisi lahan seperti ini seperti apa. Ayo kita ke kantor BPP yuk. Oke teman-teman, kita di sini ada Pak Rohan. Selamat pagi Pak Rohan. Bapak Rohan ini adalah selaku koordinator penyuluh BPP Tompaso Pak ya. Saya pengen tanya-tanya nih Pak. Pak, di Kecamatan Tompaso ini ya Pak ya, untuk komoditas unggulan itu rata-rata apa Pak komoditas unggulannya? Kalau untuk di Tompaso sini, kalau tanaman pangan dia padi sawah, dan kalau untuk tanaman horti di sini ada bermacam-macam Pak. Tapi yang paling menonjol di sini cuma tomat, cabai keriting, terong juga sebagian, dan ketimun. Antara pangan dan horti ini yang paling besar itu yang mana Pak untuk Tompaso Pak? Kalau untuk Tompaso sini pangan dengan horti, iya. Luasnya hanya beda sedikit saja, cuma pangan yang agak luas di pangan ya. Iya, tapi kalau untuk horti potensi di sini juga besar Pak ya. Iya. Oke. Kondisi lahannya nih gimana Pak di sini Pak? Kontur tanahnya, kemudian mineralnya. Memang Pak, kalau kondisi lahan di Tompaso sini, kalau tekstur tanah yang ada di Tompaso sini, untuk tekstur liat dia mungkin 30-40%. Yang sisanya tekstur pasir dan debu. Oke Pak, gitu aja Pak. Ya, nanti ya. mungkin
kita akan laksanakan kegiatan. Semoga lancar Pak ya. Iya, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kegiatan ini udah dimulai, cuman memang petani masih belum pada hadir semua, tapi kita akan mulai dulu karena waktunya sudah mulai siang. Teman-teman bisa lihat di sini Rido sedang mempraktekkan sepeda elektrik FKS 16 S2 yang sudah memiliki sertifikasi SNI yang tangguh, yang kualitasnya ini berani diuji gitu ya. Kita lihat di sana memakai sprayer booster juga. Nanti setelah ini kita akan coba praktekkan yang ini. Semua kultivator yang tadi saya bilang di awal di tanah yang keras seperti ini. Ya, ikut terus ya, tapi jangan lupa untuk klik subscribe. Untuk jangkauan semprot yang lebih luas lagi Pak, dibanding dengan semprot biasa seperti itu. Nah, jadi kalau ini teman-teman, ini adalah sprayer mist blower ya. Jadi menghembuskan cairan-cairan yang sangat kecil Terus. Ya. seperti ini. Ya, menghembuskan ke tanaman atau pohon yang dibutuhkan. Ini tingginya bisa sampai, kalau tingginya ini bisa sampai 5 meter, jangkauan datarnya ini bisa sampai 7 meter. Nah, jadi ini menghembuskan udara beserta cairan-cairan kecil ini. Di tempat mangga bisa Pak. Kalau ini adalah mesin pengebor tanah, tipenya FPD 52S yang single, yang bisa dipakai untuk satu orang seperti ini. Ini diameter ini teman-teman bisa pakai dari 4 inci sampai 8 inci ya lubangnya. Biasa teman-teman yang pakai ini itu bisa untuk melubangi biopori ataupun lubang pemupukan seperti untuk pohon duren dan juga lain-lain gitu ya. Nah, kedalamannya ini dari atas sampai sini kurang lebih 90 cm. Hasilnya seperti ini teman-teman, lihat ya. Kita lihat hasilnya. Kalau ini berdua sama saya, tinggal kasih. Bawa pegang aja. Silakan. Dapatkan produk ini di toko sumber mesin Manado. Jadi cara penggunaannya gampang sekali. Nah, lihat ya. Langsung ke dalam seperti ini. Ya. Ditahan ya Pak ya. Ditahan. Ini ya Pak. Ya. Ya. Sambil diangkat. Sambil diangkat, sambil dipencet Pak. Yang bawahnya Pak ditekan. Ya gitu. Ya. Ya angkat. Pencet. Oke. Nah, kedalamannya kita lihat ya. Ini kedalamannya ya. Ya, ini tadi kedalamannya kurang lebih segini. Kedalamannya. Ya. 60 cm. Ini bisa dalam sampai sini pun. Ya. Jadi kalau teman-teman mau lebih dalam lagi, itu bisa pakai extension rodnya lagi. Bisa sampai dalam ya kurang lebih sampai 1 meter lebih ya. Bisa lebih dalam, cuman tergantung kebutuhan. Ada Pak. Dan lagi teman-teman. Seperti itu Pak. Oke. Nah, jadi seperti itu. Mesin pengebor Firman ini dia memiliki beberapa jenis tipe ya. Kalau yang kita lihat ini adalah FPD 52S. Ada beberapa tipe-tipe yang teman-teman bisa miliki untuk pengeboran seperti ini. Kita akan coba dulu FTL 900 HG Tangguh ini membajak di lahan yang seperti ini ya, seperti biasa. Di sini kontur tanahnya ternyata bawahnya itu cukup gembur, berpasir ya. Dan yang tadi kita lihat di atas itu cukup keras. Dan ini dengan mudahnya pakai FTL 900 HG Tangguh membajak di ladang yang seperti ini. Kita lihat lahannya, hasilnya.
hasilnya seperti ini. Dengan kedalamannya kurang lebih sekitar segini, hampir 30 cm kedalamannya. Dengan kontur tanah yang cukup gembur, langsung terurai seperti itu. Ini sangat efektif banget pada saat teman-teman semua untuk menanami sayur-sayuran ya, hortikultura. Kita lihat langsung. Ya. Ini teknisi kami lagi mengarahkan ya cara penggunaan yang benarnya. Jadi teman-teman ini bisa lihat nih, cara penggunaan untuk FTL 900 HG Tangguh ini dengan sistem Full Garden ini harus ditekan ya. Saya sudah sering banget bilang seperti ini karena kalau nggak ditekan seperti ini, dia akan percuma, dia tidak akan bekerja lebih efektif gitu ya. Jadi harus tekan seperti ini lagi diajarkan. Mungkin Bapak ini belum pernah mencoba ya, tapi sebenarnya mudah sekali sih untuk memakai kultivator ini. Bahkan kalau teman-teman mau lebih mudah lagi, nanti ada pakai kultivator sistem 2 gardan FTL 620 atau yang 720 dan juga lain-lainnya. Jadi karena memang di sini itu untuk tenaga tani itu memang sangat kurang, artinya mereka untuk mengolah seperti ini pun harus membayar mahal. Dalam satu hari aja membutuhkan minimal kurang lebih 120.000 dan pengerjaannya itu cukup lama. Dengan menggunakan kultivator seperti ini, teman-teman itu bisa mengerjakan 2000 meter persegi dalam waktu hanya 1 jam saja. Hasilnya seperti ini ya. Ini hasil yang teman-teman semua belum pernah coba. Ini kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, cukup dalam, cukup efektif. Apalagi yang teman-teman sudah pernah coba berpengalaman ya. Nah, ini hasil-hasil seperti ini harus diperhatikan ke teman-teman petani supaya mereka bisa tercerahkan menggunakan kultivator yang seperti ini. FTL 900 HG ini dia memiliki sistem transmisi gearbox langsung, jadi dia tidak memiliki fan bed lagi. Ya, dia memiliki kelebihan tenaga yang disalurkan itu lebih besar dibanding dengan kultivator menggunakan sistem fan belt, begitu ya. Dengan tenaga 7 HP bisa merasakan kurang lebih sekitar 8 HP. Sekarang kita lihat ya, ini FTL 620 sudah diturunkan membajak di lahan yang seperti ini. Teman-teman, yang tadi barusan dilewat ini adalah lahan yang belum dibajak seperti ini. Nah, jadi belum dibajak seperti ini sudah menghasilkan pembajakan seperti ini. Ya karena memang lahannya cukup bagus, berpasir dan cepat gembur seperti ini. Nah, keunggulan dari FTL 620 ini, dia memiliki sistem double garden, memudahkan petani untuk melakukan pengolahan lahan yang seperti ini dibanding dengan tadi yang 1 gardan. Dia harus ditekan untuk mengolah lahan yang seperti ini. Tapi ada kelebihan dan ada kekurangan dari kedua sistem kultivator itu. Kita lihat dulu. Jadi teman-teman, kelebihan yang pertama dari sistem kultivator double garden ini, yang tadi saya bilang dia itu mudah memakainya. Bahkan ibu-ibu yang seperti ini pun dia bisa menggunakannya tanpa harus ditekan. Kita lihat ya, nanti saya akan jelaskan juga kekurangan dan kelebihan dari kultivator ini supaya teman-teman bisa memilih dengan bijak untuk mengolah lahan yang teman-teman miliki. Lihat seperti ini ya. Jadi tanpa ditekan, hanya di sini saja. Ibu-ibu nanti boleh dilepas tangannya ya. Kita mutar dulu, Bu. Nah, kita putar dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, kita coba lepas tangannya, Bu. Nah, jadi dia bisa dilepas seperti ini, dia langsung membajak. Nah, rotari depan itu dia berputar dan dia menggali tanah dengan kedalaman kurang lebih seperti ini. Nah, yes, kedalamannya seperti ini, kurang lebih sekitar 15 cm begitu. Memang FTL 620 ini atau sistem double garden ini tidak memiliki fitur yang langsung dalam. Berbeda dengan sistem kultivator 1 garden, dia bisa membajak langsung dalam. Ketemu lahan seperti ini bisa langsung dalam seperti ini. Ya, 20 sampai 30 cm. Kalau yang ini bisa sampai 15 cm. Ya, segini kurang lebih 15 cm. Cuman memang kelebihannya dia lebih ringan digunakan dibanding dengan sistem 1 garden. Dan kelebihan selanjutnya adalah FTL 620 ini untuk bekerja di sawah-sawah dangkal ini tanpa harus mengganti aksesoris singkal ya atau pajeko kata orang sini.
Ya, jadi langsung dicelupkan saja, langsung mencacah tanah itu menjadi gembur, dan di belakang itu terlihat rata tanpa harus menggunakan sisir atau gelebek, diratakan lagi seperti itu. Jadi langsung rata. Untuk 1 jam pengerjaannya ini kurang lebih sekitar, untuk konsumsi bahan bakarnya 1 jam kurang lebih 1 liter, dan untuk 1 jam bisa bekerja kurang lebih sekitar 1.500 sampai 2.000 meter persegi, tergantung teman-teman bisa mengerjakannya. Kita lihat lagi. Oke teman-teman, kalau ini adalah FTL 500H ya. Ini tipe lama, memang tipe lama, teman. Gini kita akan praktekkan dengan lahan yang seperti ini, ringan. Mesin ini cocok seperti ini dengan harga yang paling ekonomis dibanding kultivator yang lainnya, FTL 500H seperti ini. Cuman memang ini tidak bisa dipakai untuk membajak di sawah-sawah dangkal. Kalau yang FTL 900HG tangguh, itu bisa. Kalau yang ini dia nggak bisa. Kalau yang 500H itu dia nggak bisa di lahan yang sawah. Tapi khusus untuk lahan seperti ini. Lihat ya, hasilnya seperti ini. Tidak kalah efektifnya, tidak kalah kuatnya dengan FTL 900HG. Ya, jadi ini lahan ini sudah diolah sama bapak yang satu ini. Saya akan tanya ke bapak yang satu ini, karena bapak ini sepertinya cukup antusias menggunakan kultivator yang Firman miliki. Nanti saya akan tanya-tanya bagaimana kesan dan kesannya dari bapak ini. Mungkin ada saran dan juga lain-lainnya. Teman-teman, ini kita langsung tanyain ya bapak ini. Pak, boleh kenalan, namanya saya Pak? Nama Beli Manarisip. Pak Beli, Pak. Tinggal di mana Pak? Di Desa Tember. Bapak sehari-hari sebagai apa nih Pak? Sebagai tani. Tani ya? Tani apa nih Pak? Tani hortikultura dengan pangan. Oke. Semua. Oke. Itu Bapak di sana itu biasa untuk mengolah lahan itu pakai apa Pak? Ya, biasa kita pakai sekarang ya sudah pakai hand tractor yang besar. Yang besar? Tetap pakai ini ya agak ringan sedikit. Oh, berarti Bapak biasa pakai yang besar gitu ya? Dengan Bapak yang pakai yang besar sama yang ini, itu apa yang Bapak rasain gitu Pak menurut Bapak? Memang kalau yang besar dia makan tenaga banyak. Jadi kalau untuk membajak lebih lama ya kita harus perlu tenaga yang ekstra. Tapi kalau ini kan biar ibu-ibu yang pakai bisa, atau yang anak-anak masih bisa. Oh gitu. Itu saya rasakan pakai ini tadi. Oke. Bapak rasanya ringan begitu Pak ya? Nah, ringan. Oke, bagaimana dengan hasil olahannya ini Pak? Memang kalau hasil olahannya, kalau kita pakai 2 kali putaran saya lihat ini, baik. Jadi selain rumputnya teratasi, tanahnya jadi gembur. Jadi cocok untuk tanaman horti. Cocok ya Pak ya? Bapak tadi udah pakai yang itu belum? Tadi ada pakai itu. Ada pakai itu ya. Menurut Bapak apa bedanya Pak dari yang kalau itu agak berat sedikit karena getarannya Pak. Kita harus pakai tenaga ekstra. Kita menekan ke bawah. Kalau ini? Kalau ini tidak perlu. Tidak perlu ya. Nah, jadi ini yang agak ringan, simple. Kalau Bapak punya rezeki nih Pak ya untuk olah lahan lagi di ladang Bapak mau milih yang mana nih kira-kira? Masih tetap pakai yang traktor besar atau yang itu atau yang ini? Ya, saya kalau suka yang ini. Yang ini ya, yang double garden ini ya, praktis ya Pak ya. Ini bisa dipakai juga untuk penyiangan ini kalau saya lihat penyiangan. Karena dari dia punya jarak saja ini tidak sampai 1 meter kan. Rata-rata kalau di jagung atau holti itu rata-rata 7 sampai 80 senti dia punya jarak. Jadi ini saya lihat masuk. Cocok ya Pak ya? Cocok. Oke, makasih Pak. Semoga nanti terrealisasi. Ya, terima kasih banyak. Dapatkan produk ini di toko sumber mesin Manado. Ini sekarang kita akan jalankan FTL 820 ini, membuat saluran air dengan menggantikan rotari dan memakai dicerdet seperti ini. Di belakang ini roda besinya diganti juga yang lebih ramping supaya bisa masuk ke dalam parit. Sistemnya dia membuang tanah ke kanan dan ke kiri dan juga ke depan. Kita lihat langsung.
adalah hasilnya nih, hasil dari membuat saluran air. Jadi membuat saluran air seperti ini dengan kelebaran 30 cm ya, dan dia akan menimbun tanah ke kanan dan ke kiri seperti ini ya. Jadi menimbun tanah seperti ini membuat bedengan gitu ya. Jadi ini memang kurang begitu rapi, teman-teman bisa dirapikan sendiri supaya agak lurus dan juga tidak berbelok-belok seperti ini. Untuk bedengan sendiri teman-teman bisa atur lebar bedengannya itu mau seperti berapa meter, tinggal paritnya mau dipersempit atau diperlebar saja gitu ya. Jadi dia akan menutupi bedengan-bedengan ini dan menghasilkan tanah yang gemburnya seperti ini gitu ya. Nah, ini juga bisa menutupi pupuk-pupuk pada saat teman-teman semua sudah menaburkan pupuk yang seperti ini, dia akan menutupi. Mantap. Oke, dan ini adalah hasil membuat bedengan dari FTL 820. Ini kalau Bang Febri buat bedengan ini sekitar 1,20 meter ya lebarnya. Ini 1 meter kurang lebih segini, dan ini 20 cm ya. Jadi ini lebar segini tergantung kebutuhan teman-teman semua. Biasanya kalau seperti ini bisa ditumpang sarikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua, dengan membuat saluran air dan menutupi atau menimbun dari hulu dan seperti ini. FTL 820. Teman-teman kalau minat langsung aja WhatsApp di sini. Tanya-tanya aja harganya berapa dan juga belinya di mana. Oke, jadi seperti ini aja perjalanan saya di Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Dan kita bisa lihat semua, dan ini hasil pengolahan pakai FTL 820 dengan cara membuat saluran air seperti ini dan membuat bedengan seperti ini. Jadi intinya kultivator ini adalah sebagai membantu petani-petani semua untuk mempercepat proses kerja penanaman seperti ini ya. Dan setelah itu juga teman-teman juga bisa menyewakan nih kultivator-kultivator ini untuk teman-teman di sekitar sini gitu. Dan ini memang nilai ekonomisnya itu nilai ekonomis dan nilai investasi itu bagus dibanding dengan kalau kita dengan menggunakan cara manual-manual saja seperti itu ya. Oke, dari saya cukup sekian. Kalau teman-teman semua masih penasaran, langsung aja WhatsApp ini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe. Ya, di komen dulu. Saya Rizky Maulana dan sampai jumpa.